Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rifki Rahman Wicaksono, mahasiswa PJJ S1 Akuntansi Unsia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah saya dari mata kuliah Etika dan Kepemimpinan Bisnis. Kali ini, judul dari tugas saya adalah Etika Bisnis dalam Bisnis Internasional. Kita lanjut, izin untuk memaparkan materi. Penerapan etika bisnis dalam bisnis internasional. Apa itu bisnis internasional? Bisnis internasional mengacu pada perdagangan barang, jasa, teknologi, modal, dan atau pengetahuan lintas batas negara, dan dalam skala global ataupun transnasional. Dalam pengertian ini, berarti ada lebih dari satu pihak yang bernegosiasi atau bertransaksi. Dan pihak-pihak tersebut mencakup satu negara, bahkan dua atau lebih negara. Oleh karena itu, makanya disebut transnasional. Pengertian ini saya ambil dari Wikipedia, sesuai dengan link yang terpapar di materi. Tujuan dari bisnis internasional itu apa sih? Nah, tujuan dari bisnis internasional adalah untuk pengembangan skala bisnis dan relasi di luar negara, serta dalam rangka merencanakan prospek bisnis jangka panjang dan untuk mencakup pasar yang lebih luas dan lebar. Karena jika kita ingin mengembangkan bisnis kita dan ingin konsumen dari produk kita itu lebih luas, tentunya kita butuh ekspansi ke luar negara. Kita butuh pasar yang lebih luas. Selain itu, untuk menutupi kekurangan yang tidak dapat dimiliki dari negara tersebut. Nah, ini artinya adalah dalam hal suatu negara, ibarat negara A, kekurangan sumber daya makanan, misalnya buah, maka dia membutuhkan negara lain yang memiliki sumber daya buah yang lebih, sehingga kebutuhan dari negaranya itu dapat terpenuhi. Itu contohnya. Nah, hubungan bisnis internasional dan etika. Dalam membangun bisnis internasional, tentu butuh negosiasi. Dan ketika bisnis tersebut sudah berjalan, suatu pihak tentu harus memiliki modal, kemampuan, serta etika yang penting dalam berbisnis. Tanpa hal-hal tersebut, suatu pihak yang menjadi rekanan bisnisnya pasti memiliki keraguan dalam membuat perjanjian yang akan berlangsung tersebut. Tentu saja hal tersebut sudah menjadi bukti nyata bagaimana suatu etika, suatu kemampuan bicara, dan suatu modal yang kita bawa. Modal ini contohnya adalah ibarat bisa itu materi, bisa itu sumber daya yang kita miliki, yang menjadi bukti untuk meyakinkan pihak lain bahwa prospek dari bisnis yang kita canangkan ini itu bagus dan baik gitu. Nah, kalau kita memiliki hal-hal tersebut, tentunya calon ataupun rekanan bisnis kita pasti yakin bila bekerja sama dengan kita. Membahas etika bisnis, terdapat beberapa prinsipnya, yaitu pertama kejujuran dan integritas. Ini tentunya sudah paham. Yang kedua, keadilan dan kesetaraan. Ibarat jika kita mau ya kita hargai dengan harga yang pantas gitu. Jangan kita mau mengambil untung yang besar tetapi merugikan pihak lain. Itu contohnya. Lalu yang ketiga, menghormati hak cipta dan hak kekayaan intelektual. Jadi kita tidak boleh
semena-mena atau tiba-tiba mengakuisisi produk dia sebagai produk negara kita. Itu tidak boleh. Yang keempat, menghargai privasi dan rahasia perusahaan. Nah, kita nggak boleh mengorek-ngorek apa sih yang menjadi rahasia negaranya. Kemudian bisa jadi dihubungkan dengan prinsip yang ketiga tadi. Mengakuisisi menjadi hak kekayaan intelektual kita. Nah, itu tidak boleh. Biarlah yang menjadi rahasianya tetap menjadi rahasianya, gitu. Yang kelima, menghindari konflik. Tidak boleh konflik. Dan yang keenam, tidak melakukan korupsi atau suap. Ini tentu perbuatan tidak benar ya. Penerapan etika bisnis dalam bisnis internasional. Nah, bisa dilihat dari gambar tersebut, kedua pimpinan negara sedang berjabat tangan dan saling tersenyum. Nah, itu adalah salah satu etika yang harus dimiliki dalam berbisnis internasional. Harus sopan, harus ramah, harus menyambut baik, sehingga calon ataupun rekanan bisnis kita merasa nyaman dan aman serta yakin dengan proyek yang akan berlangsung. Ini adalah contoh etika bisnis yang dapat dilihat dengan mata telanjang gitu. Nah, dari gambar ini adalah contoh hasil dari etika bisnis, dari penerapan etika bisnis. Nah, berhubungan dengan gambar yang pertama tadi, apabila kita memiliki etika bisnis yang baik, treatment yang baik, tentunya bisnis itu akan berjalan panjang. Nah, dari contoh gambar tersebut, kita melihat bahwa hasil dari bisnis yang pertama tadi dapat berlanjut terus dan menghasilkan bisnis yang kedua ini. Sehingga hubungan antar negara tersebut terjalin dalam jangka waktu yang panjang. Kesimpulannya adalah etika bisnis itu memiliki peranan yang besar dalam mempengaruhi jalannya kesepakatan bisnis antara pihak yang menjalin kerjasama tersebut. Hal tersebut menjadi modal suatu pihak untuk terus percaya, menjalin kerjasama dengan pihak yang memiliki etika bisnis yang baik. Karena etika yang baik dapat menjadi citra yang baik pula untuk pihak tersebut. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Untuk link YouTube akan saya lampirkan nantinya di PowerPoint tersebut. PowerPoint yang saya presentasikan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.